hanya satu pertanyaan saja, yang yaitu saya ingin tahu Pak Madong, apa sih triknya Pak Madong untuk merangkul kami pendamping di kabupaten, di kecamatan, di desa, sehingga sinergi antara PMD dan TPP. Karena TPP berjalan, apalagi TA kabupaten berjalan sendiri tanpa dukungan PMD, maka itu agak sulit kita untuk melakukan suatu kebijakan-kebijakan. Nah, saya mohon ada trik dari Pak Madong, karena saya lihat kalau saya pribadi sih, kalau saya di Buleleng, pasti Pak Madong ini idola saya karena mampu merangkul pendamping di semua level. Terima kasih, Pak. Silakan, Mas. Terima kasih, Mbak Teti. Ini yang saya kira juga salah satu menjadi pelopor di sarapan SDG desa ini. Begini, Mbak Teti, ini kan dalam proses ya, bagaimana kita bersama-sama, kita menyadari betul bahwa tugas-tugas pendampingan harus kita bangun secara sinergis. Saya yakin teman-teman kabupaten dalam konteks organisasi perangkat daerah atau mungkin dalam tanda kutip PMD ini juga tidak akan mampu ketika menyelesaikan masalah desa secara sendiri. Demikian juga dengan teman-teman TPP tidak akan bisa menyelesaikan masalah desa dengan berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu ya harus dibangun kesadaran bahwa terkait dengan pelaksanaan pendampingan desa ini dilakukan secara sinergi. Kami di perangkat daerah punya ruang fasilitasi, punya ruang tugas fungsi Binwas, yang notabene mungkin dalam tanda kutip kami akan lebih banyak mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang menjadi amanat di tingkat kabupaten kota. Nah, kemudian bagaimana teman-teman TPP melaksanakan di desa, di kecamatan, dan juga di kabupaten. Di kabupaten kami komunikasi, koordinasi, walaupun juga saya katakan tidak mudah untuk itu. Kami juga sering ada perbedaan pandangan, sering ada hal yang mungkin kami diskusikan bersama-sama. Tapi itu bukan halangan untuk kita bagaimana meneguhkan bahwa ketika kita berbicara desa itu tidak bisa kita selesaikan masing-masing. Kami di kabupaten juga selalu komunikasi dengan teman-teman TA, demikian juga kami berharap teman-teman TA juga komunikasi. Bahkan kami dulu punya forum mingguan dengan TA, apa yang harus kami kerjakan, masalah-masalah apa yang harus kami selesaikan. Itu dulu pernah kami punya forum setiap hari Rabu, kami diskusi dengan teman-teman TA. Dan kebijakan-kebijakan apa yang menjadi kewenangan kabupaten yang harus dilaksanakan di desa, kami juga sampaikan kepada teman-teman TA. Demikian juga teman-teman TA punya tugas kewenangan, baik itu dari struktural di kementerian yang juga disampaikan kepada kami lebih awal. Sehingga kami di daerah biasanya dalam menyiapkan regulasi juga akan semakin lebih cepat. Gitu. Kemudian yang harus kita sadari bersama juga dengan teman-teman PD dan PLD, harapan kami teman-teman di TA itu juga bisa melakukan capacity building, melakukan penguatan setelah TA itu berkomunikasi, berkoordinasi terkait dengan kebijakan kami di kabupaten. Ini yang seringkali saya sampaikan, sehingga biasanya ketika kami datang ke desa, bahasanya satu, apa yang kami sampaikan itu pasti akan sama dengan yang disampaikan oleh teman-teman TPP. Demikian juga ketika teman-teman TPP menemukan sesuatu ke desa, ada masalah, ada kendala, ada hal yang ditanyakan ke desa, kalau itu belum ketemu, pasti akan disampaikan kepada kami. Sehingga ketika kami datang ke desa A, TPP datang duluan, yang kami datangkan selalu linear, nyambung, tidak pernah kami ulangi dan tidak pernah ada perbedaan persepsi terkait dengan apa yang harus kami sampaikan ke desa. Saya kira demikian Mbak Feti, dan mudah-mudahan ke depan dengan adanya kebijakan Kepmen 40 ini bahwa optimalisasi pendampingan yang dimulai dari pendampingan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa ini akan semakin optimal. Saya demikian Mbak Peti, terima kasih, mohon maaf.